Orang bijak pernah berkata, usaha Anda tidak akan pernah berkembang jika Anda tidak pernah memasarkan usaha Anda. Selamat malam, saya Erik Thomas bertemu kembali di Tanya Mentor edisi malam hari ini, tanggal 4 Maret 2021. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu marketing dasar untuk bisnis UMKM. Dan narasumber kita malam hari ini adalah seorang eksekutif muda yang luar biasa, seorang co-founder dari Indonesia Pride Consulting, dan juga seorang co-founder dari Ceritakan Media. Beliau adalah Pak Paulus Sulastri. Dan inilah Tanya Mentor malam hari ini. Tanya Mentor, Anda bertanya, mentor menjawab. Baik, saya akan menyapa untuk semua kita yang sudah hadir malam hari ini. Ya, ada Lukas Suprianto, selamat malam. Sisnimatul Fitria, selamat malam. Bu Yati, halo. Ya, Pak Paulus sudah hadir di tengah-tengah kita. Sambil kita mengundang, saya akan menyapa Sis Ilen, selamat malam. Sis Maria dari Amerika, wah luar biasa malam hari ini menyimak Tanya Mentor. Ada juga Pak John Ferdi Sipayung. Wah, ini dari Norwegia, luar biasa. Selamat malam, Ko Paulus. Malam, halo. Wah, lagi di luar ya, Ko Paulus? Lagi di luar, belum pulang nih. Wah, luar biasa, luar biasa. Thank you sudah mau hadir di Tanya Mentor, Ko Paulus. Dengan Ko senang Paulus, hati. Yes. thank you banget. Anda adalah salah satu sosok yang sangat saya kagumi, eksekutif muda yang sangat humble, yang mau selalu berbagi, Ko Paulus. Puji Tuhan. Sama-sama, bro. Thank you. Nah, Ko, malam hari ini kita akan bahas, Ko, tentang di masa pandemi seperti ini ya, Ko. Kan banyak mulai bermunculan UMKM baru gitu ya, Ko. Nah, terus juga di masa pandemi seperti ini, banyak juga ilmu-ilmu yang bertebaran di Instagram, Ko Paulus. Yeah. Namun kita nggak sadar bahwa banyak orang belajar ilmu marketing, namun seperti pernah saya obrolkan dengan Ko Paulus mengatakan, iya namun banyak juga yang tidak menjalankannya ya Ko Paulus ya. Betul. Nah, so today kita kembali ke seperti topik kita, yaitu adalah back to basic, ya Ko. Yes. Marketing dasar untuk bisnis UMKM. Oke Ko, mungkin bisa segera dimulai Ko. Boleh di-sharingkan apa sih dasar-dasar marketing untuk pelaku UMKM ini Ko? Oke, Silakan Ko. selamat. Terima kasih, Bro Eriadi. Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara sekalian, satu persatu yang sudah bergabung nih. Sehat semua ya. Oke. Yes. Ya, malam hari ini tentang marketing ya. Jadi, back to basic. Kembali ke marketing dasar gitu kan ya. Kalau sekarang kan banyak yang belajar juga ya ilmu macam-macam ya. Nah sekarang pertanyaannya kembali seberapa yang sudah kita praktekkan. Kayak belajar ilmu silat ada baiknya kita ngecek kembali gitu loh. Kuda-kuda kita ya kan. Basicnya sudah kuat belum gitu kan. Jangan udah belajar banyak jurus, kuda-kudanya masih lemah nanti sekali disengkat jatuh gitu kan. Betul. Benar banget Ko. Demikian bisnis kita juga begitu ya Ko ya. Betul. Nah, mungkin kalau teman-teman boleh tulis nih di chat ya. Kalau menurut teman-teman itu marketing itu apa sih sebenarnya menurut teman-teman ya? Marketing itu apa? Dan mungkin seringkali orang gabung itu sales ya. Nah, sebenarnya memang banyak yang mirip-miripnya di sales sama marketing. Nah, marketing sama sales ya. Kalau mau ikutan beropini ya, menurut teman-teman marketing itu apa dan bedanya apa sama sales? Oke teman-teman, silakan nih. Kita mau interaktif malam hari ini. Teman-teman boleh tulis dulu nih. Menurut teman-teman, marketing itu apa sih dan apa bedanya marketing dengan sales? Oke, silakan diketik di kolom komentar teman-teman. Yes. Nah, sambil teman-teman mungkin ada yang mau ngetik ya, kita sambil ngobrol-ngobrol ya, Bro Eriadi ya. Boleh, Ko.
Nah, saya sering bilang marketing sama sales ya, ataupun prosesnya ya. Marketing itu juga sebenarnya sebuah proses ya. Nah, saya sering menyamakan itu mirip sama kayak kehidupan kita dalam berteman ya. Nah, misalnya Bro Eriadi ini selama hidup dari lahir sampai umur sekarang itu sudah berkenalan sama berapa orang, Bro? Wah, banyak kok. Nggak terhitung loh. Nah, asal sebut aja, cuma kenalan saya Eriadi, saya Tuti, saya Eriadi, saya Budi misalnya. Mungkin, maybe ya kok, di atas 10.000 kok. Nah, oke, good. Katakanlah 10.000 orang ya bro ya. Mungkin bisa lebih kalau orangnya gaul banget, mungkin bisa kurang kalau orangnya diam-diam gitu kan ya bro ya. Katakanlah 10.000. Nah, coba bayangkan di sebuah lingkaran ya, jumlahnya 10.000 orang. Itulah namanya lingkaran perkenalan atau lingkaran kenalan bro, kenalan ya. Oke, Jumlahnya berapa orang di lingkaran kenalan itu? 10.000 orang. 10.000. Oke. Oke. Nah, dari 10.000 orang kenalan itu, bro, pasti ada yang lanjut lagi dong, lanjut lagi. Kayaknya Bro Eriadi asik nih orangnya, saya mau berteman lagi sama Bro Eriadi. Ya, mungkin kalau dulu sebelum pandemi, bolehlah kita sesekali ke rumahnya Bro Eriadi, kenalan gitu kan, tahu istrinya, tahu anaknya. Kalau belum menikah ya, ketemu orang tuanya, ketemu saudaranya. Nah, itu namanya berteman ya, bro ya. Yes, betul, betul. Nah, kira-kira dari 10.000 kenalan tadi, menurut Bro Eriadi, berapa sih yang akhirnya jadi temennya bro? Nah, Maybe 2.000 sampai 3.000, Paulus. oke. Very good. Artinya 20-30%. Nilainya 2-3 ribu, betul ya bro ya? Iya, Kita pilih satu angka, kecil aja lah, 2.000 orang. Artinya 20% ya bro ya? yes, Dari kenalan, akhirnya jadi teman. Bisa jadi kalau sama-sama main bulu tangkis, namanya teman bulu tangkis. Kalau sama-sama daerah rumahnya, namanya teman lokasi atau tetangga gitu ya bro ya. Jumlahnya kurang yes, lebih yes. 2.000. Oke, lanjut lagi. Dari 2.000 teman tadi, ya ada yang cocok banget, satu visi ya, seneng banget ya kita ngobrolin sama dia, cocok banget. Nah, itu namanya teman dekat atau sahabat bro. Ya, sahabat. Nah, kira-kira dari 2.000 teman bro, siapakah yang jadi sahabat berapa banyak bro? Ya, katakanlah ini orang mungkin bisa sebulan ya, maksimal sebulan sekali bro WhatsApp, bro telepon, atau bahkan ketemu, tapi sebulan sekali, lumayan intensif bro. Kira-kira berapa orang bro? Maybe 50 sampai 100 kok. Oke, very good. Bro Eriadi ini memang, saya kan sering nanya pertanyaan ini ya, jawabannya kurang lebih yang kayak bro ngomong. 50 sampai 100, kita ngomong kecil aja 50, nah dari 2.000 ke 50 berapa tuh bro? 2.000 ke 50 berarti 2,5%. Nah, betul, 2,5% bro, yes. Dari 10.000, bahkan kalau kita lihat ya, menjadi 50, itu berapa persen bro? Wah, 0,02 maybe kok. Ya, 0,05 ya. 0,05 ya, 0,05. 0,5 atau 0,05 ya? 0, 0, yes, 0,5 kok. Oke, 0,5%. Nah, dari 50 sahabat itu, ya, kalau saya tanya, kira-kira yang akhirnya nih, misalnya kalau kita belum menikah ya, yang akhirnya jadi istri atau suami kita, kemungkinannya dari lingkaran kenalan kah lebih banyak, atau dari lingkaran teman, atau dari lingkaran sahabat bro, kemungkinan besarnya. Maybe di sahabat kok. Very good, betul bro. Riset membuktikan akhirnya kita menikah sama orang yang sudah kita kenal ya, dekat, sevisi, ya, yaitu di lingkar sahabat. Walaupun sekali lagi ini bukan bicara berapa lama kenal ya. Kadang-kadang kalau orangnya cocok, sebentar kenalan, langsung nggak lama jadi teman, langsung nggak lama jadi sahabat. Ya, Yes. ini bisa jadi cepat loh, bukan berarti harus lama gitu, Bapak Ibu. Begitu juga kalau kita nggak terlalu cocok, mungkin udah kenal bertahun-tahun, tapi nggak jadi sahabat. Nah, bisa juga gitu kan. Jadi ini nggak ngomong soal waktu.
Nah, Betul. Pak Paulus, ini kan lagi temanya marketing loh, kok jadi ngomongin teman atau sahabat, gitu kan. Nah, ini kurang lebih juga sama teman-teman ya, kembali lagi ke topik marketing, kurang lebih juga marketing seperti itu. Ya tadi terima kasih teman-teman yang sudah jawab, ya beberapa Ya, ada yang jawab menjawab tentang, marketing adalah penawaran, Go. Ada juga marketing adalah ilmu menjual. yes, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Nah, jadi marketing itu sebenarnya proses kayak tadi loh, ya mulai dari orang kenal produk kita atau bisnis kita, ya sampai dia berteman, ya atau kepo-kepo bisnis kita, sampai akhirnya dia beli, ya produk kita atau jasa kita, ya sampai kalau perlu dia engage, ya dengan bisnis kita. Nah, kalau di level kenalan itu sama kayak brand awareness, ya atau Oke. brand recognition. Ya, kalau kadang-kadang di marketing kan namanya susah-susah tuh teman-teman ya. Iya. Ya, ini intinya adalah sama pertanyaannya malam hari ini. Di level pertama, berapa orang yang sudah kenal produk kita atau bisnis kita? Yes. Berapa Ya, orang coba. udah kenal produk kita ya? Betul, atau brand kita atau bisnis kita ya. Coba teman-teman ya masing-masing coba pikirkan. Ya ini supaya kita tahu, bahkan brand-brand ataupun perusahaan-perusahaan, mereka ingin tahu jumlahnya ini aja, mereka melakukan apa? Market research, ya untuk tahu berapa banyak orang yang kenal brand mereka gitu loh. Ya, itu bahasa sehari-harinya tadi apa? Kenalan, Yes, ya. yes, yes, yes. Betul. Nah, Karena itu dari kenalan kita yang akan menjadi calon customer kita ya, Ko ya. that's right, betul sekali, Bro Eriadi. Nah, di titik satu itu teman-teman ya. Jadi kalau bahasa digitalnya sekarang adalah reach ya. Berapa Ya, kita sudah merich customer kita? Minimal dia tahu lah gitu loh. Ada produk kita di dunia ini. Ya sama, jangankan orang yang mau pacaran sama kita, kalau kita aja tidak dikenal sama ya calon wanita idaman kita atau pria idaman kita ya. Yang pertama kali kita perlu lakukan dikenal dulu sama dia, si doi ya. yes, yes. Oke, nah Oke, Ko. kalau ya mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu dari Bro Aryadi atau teman-teman? Nah, lanjut, Ko. Sepertinya memang cukup menarik dan kita mau tahu step berikutnya, Ko. Nah, ini dari awal kan kita perlu research market kita. Sudah berapa banyak orang mengenal kita? Seberapa banyak orang yang udah tahu kita? Gimana orang mau beli kalau belum tahu ya, Ko? Paulus ya? Betul, betul. Karena kalau di level ini kurang, maka kita namanya akan hard sell, Bapak Ibu. Ya, coba kebayang kita ada di tengah mall, tiba-tiba orang datang ke kita, Pak Bu, beli ini dong. Kita lihat aja, produknya kita nggak pernah tahu, brandnya kita nggak pernah tahu. Itu kayak orang belum kenalan atau baru kenalan langsung ngajak nikah. Ya, itu bahasa saya itu namanya pede, Bapak Ibu ya, pengen ditabok. PD-nya bukan percaya diri tapi pengen ditabok gitu. Oke, Iya, kok mungkin karena pernyataannya ini maybe ada satu pertanyaan kok. Ketika mungkin teman-teman UMKM menyadari bahwa maybe kenalan belum banyak orang mengenal saya begitu di dunia marketing, mungkin di seputar kita. Nah, apa yang harus kita lakukan kok jika yes. kita menyadari hal itu? Oke, nah Bro Eriadi nanti mengingatkan kembali ya, saya akan kembali ke poin ini kembali ya, di level 1 Oh, ini, level oke. kenalan, ya. Nanti kita akan bahas caranya seperti apa. Tapi saya Mm-mm. mau teman-teman nangkap dulu gambaran keseluruhan ya, apalagi ini marketing dasar ya. Ya. Oke, jadi abis kenalan, orang tahu brand kita dulu ya, dia belum beli ya, lagi pula kayak tadi, bukannya 10.000 orang yang Bro Area dikenal terus semua dijadiin istri, kan nggak gitu ya. 10.000 itu tentu saja ya nanti akan jadi probability gitu kan. Berapa Yes. persen sih yang akan kenal? Tadi dari 10.000 jadi 2.000. Nah, masuk ke Mm-mm. level teman, itu adalah jadi gini Bapak Ibu. Setelah kita kenal satu produk ya, saya baca misalnya di sini ada produknya Peking Duck misalnya, ya kan? Atau Mm-mm. kemarin ngobrol sama Pak Johan ya, atau Pak John ya, yang Kara Property ya. Ya, karena properti. Pak Nah, orang Jonathan. kan, nah Pak Jonathan, nah
Oke, orang udah tahu cara properti, baru kenal, ya kan? Baru kenalan doang kan ya. Rumahnya di mana? Dia ngapain aja? Orang tuanya siapa? Kan belum tahu. Nah, di titik kedua ini, saya sebutnya adalah titik orang mulai kepo-kepo. Titik kepo-kepo ya, titik kedua. Yes. Nah, saya sambil kasih clue sedikit ya. Di level pertama, contohnya ya, ini salah satunya ya, adalah dengan cara kita iklan kan. Iklan itu adalah memperkenalkan orang ya dari yang belum kenal. Pasti kita harapannya gitu. Ya, walaupun nanti bisa jadi iklannya nyangkut ke orang yang sudah kenal kita. Tapi mostly kita iklan adalah mencari orang yang belum kenal brand kita misalnya. Nah, Benar. setelah dia lihat iklan kita, dia ngapain ekspektasi kita? Ya dia ngeklik kan, apakah masuk ke website kita, ataukah masuk ke sosmed kita, misalnya ke Instagram. Nah, itu kan artinya mengubah orang yang sudah tahu dulu, kenal produk kita, tahu brand kita, menuju kepo-kepo. Itu sama kayak kita datang ke rumah wanita idaman tadi ya. Misalnya contohnya nih, Bro Eriadi sebelum menikah kan. Oh, wanitanya cantik ya. Oh, namanya si A. Coba dah saya pengen datang ke rumah dia. Boleh nggak ke rumah? Oh ya, boleh. Silakan. Nah, ketika Bro datang ke rumahnya dia, nih di titik yang pertemanan nih kan. Begitu Bro datang, ternyata rumahnya ya di ujung gang buntu, Bro. Udah itu, ya ternyata di samping kuburan. Rumahnya catnya hitam. Terus begitu Bro masuk, loh kok ya sarang laba-laba di mana-mana gitu kan. Terus ada kain robek di mana-mana. Bro mikirnya apa, Bro? Ya mungkin menjadi satu pertimbangan, Ko Paulus. Betul. Ini orang apa kuntilanak gitu kan. Misalnya ya kan kita kan jadi curiga loh kok di kuburan rumahnya cat hitam kan ngeri banget gitu kan. Nah itu juga sama teman-teman semua ya. Kalau kita undang orang datang ke Instagram kita atau ke website kita, sekali masuk, wih ternyata ya last update-nya tahun lalu gitu. Oke. Udah gitu Instagramnya berantakan semua gitu loh. Orang pikir apa tentang kita gitu kan. Sebaliknya kalau rumah kita bagus gitu kan, rapi gitu ya, nggak usah mewah-mewah tapi rapi lah, indah gitu kan. Orang akan berpikiran minimal kita orangnya juga rapi misalnya gitu loh. Betul. Nah jadi betul. ini penting teman-teman. Sebelum kita iklan, ya ini tips nih. Jangan jor-joran dulu iklan sebelum kita rapihin rumah kita Bapak Ibu. Ya, Yes. kenapa? Karena yang di level 1 itu mahal. Ya, kita menjangkau kan usahakan sebanyak-banyaknya. Itu usahanya baik itu duit, ya konsep, tenaga, pikiran, usaha itu besar. Jangan sampai usaha yang besar itu ternyata ketika masuk ke level berikutnya ternyata mental ya. Tadi ada yang komen tuh ya, tiba-tiba akhirnya orangnya hilang, kabur ya kan. Ya kayak tadi Bro Eriadi datang, rumahnya kayak gini, kabur dah, kuntilanak lagi ya gitu kan. Ya, jangan sampai orang datang ke website kita begitu lihat, alamatnya kagak ada, ya ini perusahaan atau bukan, nggak jelas gitu loh. Ya jadi di level kedua ini perbaiki website kita, location harus jelas, perusahaannya jelas, produknya apa jelas. Ya makanya kan namanya adalah homepage kan. Ya website Yes. itu kan namanya homepage, Iya, rumah betul. kita gitu. Nah, walaupun sekarang juga rumah kita bisa berarti Facebook page-nya kita, ya Instagram-nya kita, itu kan adalah rumah kita. Ya jadi mereka mikir, mau nggak saya berurusan, mau nggak saya membeli dari orang ini gitu. Oke, dari kedua ini ada pertanyaan? Mungkin boleh lanjut kok. Nanti selesai beberapa poin baru mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan kok. Oke, sip. Nah, ini di level kedua ya. Tadi setelah kenalan teman ya. Atau bahasa kerennya setelah tadi reach, yang kedua ini adalah action. Ya, orang mulai action, mulai kepo-kepo, nanya-nanya gitu kan. Lihat-lihat ya. Kalau toko real ya konvensional offline atau onsite itu orang mulai pegang-pegang, ya kan? Nggak apa-apa itu prospek semua ya. Walaupun kita nggak bisa berharap juga semua orang yang datang ke restoran kita atau ke toko kita pasti semuanya membeli. Ya kalau bisa semuanya membeli, kita malah takut ya. Wah jangan-jangan salah harga kali nih, jual kemurahan kan? Datang semua beli gitu kan? Nah pasti enggak lah. Kita pikir nggak mungkin semua beli. Ya kayak tadi Bro bilang dari 2000 mungkin akhirnya yang beli hanya 50 misalnya ya. Nah di tahap ketiga inilah
Ketika mereka udah lihat, oh rumahnya bagus ya, kalau tokonya bonafit, ya website perusahaannya juga kelihatan bonafit, barulah orang mau action. Ya, di level ketiga ini kita key-nya adalah permudah orang beli. Yes. Oke, permudah Kalau orang tuh. betul, permudah untuk beli. Oke, gue dapet, oke meyakinkan. Terus gue mau beli nih ceritanya. Pas lihat di websitenya, ya belinya harus ke marketplace lagi lah. Begitu ke marketplace, ngeri, ditawarin lagi toko-toko lain. Ya malah ketemu kompetitor kita di situ. Waduh, kan sayang gitu loh. Udah tarikin tuh proses ke satu, proses kedua, proses ketiga, kabur lagi gitu. Makanya level ketiga kita harus pastikan mempermudah orang beli. Makanya di website sekarang banyak udah bisa membeli juga di website kita, ataupun sekarang juga ada Instagram Shop, ya Facebook juga sama, supaya jangan lari kemana-mana gitu loh. Nah, di level ketiga inilah sebenarnya posisi sales, bro. Oh, oke. Yes. Nah, jadi kalau menurut mazhab saya ya, sebenarnya banyak definisi marketing dan sales ya, tapi saya percaya mazhab yang ini ya. Sales itu sebenarnya adalah bagian dari proses marketing. Oke, sales adalah bagian dari proses Dari proses marketing ya. marketing. Betul. Di level di proses di sales pun itu punya prosesnya sendiri ya. Kalau dalam kejadian sehari-hari kan mungkin ada yang perlu penawaran dulu lah, ya atau negosiasi, atau kalau di toko tawar menawar, itulah proses di dalam sales. Ya jadi sales sendiri pun ada proses-proses. Tetapi marketing sendiri juga punya proses-prosesnya. Salah satunya adalah sales. Yes. Nah, gitu loh. Nah, di sales inilah terjadi penjualan, ya. Inilah level yang namanya convert. Ya. Bagaimana mengconvert orang yang udah naksir, udah tertarik, ya akhirnya dia beli. Jadilah duit. Yes. Nah, banyak orang selesai sampai sini. Ya, Bro Yaridi? Artinya kita lakukan marketing terlebih dahulu, baru akhirnya di salesnya itu ya, di tahapan terakhirnya. Betul. Kalau kita menjalankan proses marketing dengan baik, maka di sales kita nggak terlalu susah, bro. Sedangkan ketika ada orang, enggak lah, pokoknya saya mau fokus duit. Secara short term, memang cepat dapat duit. Tetapi in long term, kita capek. Ya, karena kita memaksa, dalam tanda kutip, orang yang belum tahu kita, segala macam, untuk membeli kita, gitu loh. Ya, kita sendiri mungkin pernah membeli sesuatu karena dalam tanda kutip ada rasa terpaksa ya, nggak enak lah, udah ditawarin, itu kan nggak bener-bener puas gitu loh customer. Ya tapi kalau kayaknya saya pernah lihat, saya pengen coba ya, dia beli akhirnya nggak suka pun tidak ada rasa terpaksa gitu loh. Yes, oke. Artinya bisa dikatakan begini ya, tanpa proses marketing terlebih dahulu, tanpa kita merapikan rumah kita, tanpa kita membuat orang menarik, mungkin proses sales kita itu akan menjadi sangat berat ya. Betul. Nah, makanya jangan heran bilang, wah kok saya susah banget jualan. Ya karena, ya tadi, apakah proses sebelumnya sudah dijalani. Makanya saya percaya benar kata orang tua kita ya. Ini saya pernah ngomong juga dengannya. Orang tua kita bilang, kamu jangan di rumah terus gitu loh. Nanti nggak ada yang, nanti kamu berat jodoh gitu loh. Ya kamu bergaul lah di luar supaya enteng jodoh. Nah itu juga kurang lebih sama ya. Kalau nggak ada yang kenal kita, ya bukannya nggak bisa ya, tetap akan bisa aja nikah gitu kan. Tapi secara probabilitas, yang mana lebih susah, yang mana lebih mudah? Betul, yang bergaul di luar lah pastinya, Ko Paulus. Betul. Bahasa ortu kita enteng jodoh gitu kan. Betul. Oke. Nah, satu lagi bro, ini baru langkah ketiga nih. Banyak orang stop di langkah ketiga, gue udah dapetin duitnya, udah laku nih barangnya gitu kan. Ada satu level lagi, yaitu adalah di level yang namanya engage, bro. Engagement, oke. Yes. Ingat, ketika kita beli, contoh lah kayak di Grab, ataupun di Gojek, ya, atau di GrabFood, atau di GoFood, setelah kita beli di Tokopedia, gitu kan, apakah sudah selesai prosesnya, bro? Belum. Apalagi, bro, prosesnya? Ada permintaan misalnya sudah diterima dan juga review. Very good. Nah, itu namanya engage, bro. Setelah dibeli, ditanya lagi, mau kasih bintang berapa? Ya kan, dikasih lagi komentar dan lain-lain.
itu adalah engagement. Itu akan membantu orang-orang yang pengen beli berikutnya gitu loh. Jadi ketika ya ada after sales lagi dan lain-lain, itu membantu untuk sales berikutnya, bro. Ini penting nih, dan inilah masih dalam proses marketing, bro. Yes, yes. Jadi kita bisa lihat dari 4 proses ini, ya sales hanyalah satu proses. Ya, dia hanya seperempat dari proses di dalam marketing, bro. Setelah sales pun juga masih ada the next step of marketingnya juga sebenarnya. Engagement. Oh, artinya 4 ini adalah sebuah rangkuman dari sales gitu, ya. Setelah sales juga ada lagi ya. Yes. Ini adalah proses marketing ya. Salah satunya bagiannya adalah sales. Tapi setelah sales ada satu bagian lagi. Ya kita bisa minta rating, bisa minta testimoni gitu loh. Itu yang akan membantu kita kembali lagi di level ketika orang mencari kita action dan pada akhirnya convert. Yes, yes. Artinya itu akan menambah juga kenalan-kenalan kita ya. Orang yang tadinya belum mengenal kita sehingga lebih banyak lagi mengenal produk kita, toko kita atau jasa kita. Betul. Dan membantu juga di level yang keduanya. Orang sudah tahu toko kita, sudah kenal produk kita, gara-gara lihat testimoni, lihat bintangnya bagus, meyakinkan. Akhirnya Yes, yes, membeli. yes. Oke, wah. Ini luar biasa. Sangat menarik ini Ko Paulus. Ini teman-teman, ini saya pikir cukup menjadi sebuah modal bagi kita, apalagi misalnya kita baru mulai nih, mau usaha. Ya, ini adalah sebuah ilmu yang saya pikir akan bisa menjadi modal yang kita pakai. Bagaimana kita mendatangkan banyak orang untuk mengenal kita dulu. Setelah itu bagaimana kita membuat orang mau kepo-kepo lihat barang kita, mau kepo kenalan dengan kita. Nah, setelah itu baru kita mulai melakukan marketing dan juga sales ya, begitu ya. Dan setelah sales, nah jangan lupa harus ada engagement dengan customer kita. Karena dengan itu akan membantu menambah customer kita. Oke, Ko. Jadi sampai di situ ya, Ko ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi, Ko. Ketika yang titik pertama. Nah, misalnya saya, Eriadi, menyadari malam ini ternyata, wah, benar ya, ternyata selama ini saya jualan hanya menunggu, tidak jemput bola istilahnya. Ko Paulus, saya menunggu. Iya, ternyata memang kenalan saya cuma sekitar 150 orang kok. Gimana orang mau beli? Nah, apa yang harus saya lakukan? Gitu, Ko Paulus. Oke, bagus. Kita kembali ke level pertama lagi. Ya yang pasti di 4 level ini punya strateginya banyak. Ya, ada puluhan strategi Bapak Ibu. Wah, Nah, tapi malam hari ini karena temanya UMKM, saya sesuaikan ya. Ini kita langsung arahkan ya ke yang berhubungan dengan UMKM ya. Nah, dan kembali lagi juga tidak harus Bapak Ibu terapin semua gitu kan. Pasti kembali lagi sesuai dengan bisnis Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus tahu ya sama lah kayak ketika mencari istri ya atau cari pacar. Pasti kita semua punya yang namanya profile ya atau wanita idaman yang ciri-cirinya mau seperti apa sih gitu kan. Nah di UMKM ini yang kadang-kadang nggak kepikir nih. Pertanyaannya adalah customer segment seperti apakah yang kita targetkan Bapak Ibu untuk produk kita. Oke, berarti target market kita ya, segmen pasar Yes. kita itu mau bermain di mana gitu ya. Benar, ini sangat penting. Kadang-kadang nggak diperhatikan. Padahal kalau nanya saya, sangat amat penting. Jadi kalau ada orang datang, Pak, ini desain packaging saya bagus nggak, Pak? Pak, strategi kayak gini bagus apa nggak? Saya bilang, saya kagak tahu. Kalau saya nggak tahu, customer segmen kamu kemana? Nah, kalau teman-teman mau ikutan beropini juga silakan coba chatting ya. Teman-teman, menurut teman-teman, boleh sharing ini, produk teman-teman apa, dan segmen customer teman-teman itu siapa? Boleh coba ditulis ya, nanti mungkin bisa kita komentarin. Nah, Yes. contoh gini, misalnya Bro Eri, kalau kita jualan misalnya sebuah produk ya, katakanlah keripik singkong misalnya. Kalau keripik singkong ini kita targetkan untuk anak-anak misalnya, oke? Atau kita targetkan untuk orang dewasa, kira-kira packagingnya berbeda nggak Bro, gambarnya?
Wajib berbeda dong, Ko. Yes. Kalau untuk anak-anak, kira-kira gambarnya apa, bro? Warnanya gimana, bro? Warna wajib nyentrik, dan gambarnya mungkin ya gambar-gambar pangeran, hero, atau juga boneka-boneka, atau Barbie, ya begitu mungkin, Ko Paulus. Good. Kalau untuk orang dewasa, Kalau untuk orang dewasa, maybe ada unsur orangnya di dalamnya, atau mungkin gambar-gambar keripiknya gitu, atau proses pengolahan. oke, very good. Artinya di situ kita bisa lihat, dari situ aja kita udah bisa lihat packagingnya ya bisa berbeda antara anak-anak dan orang dewasa. Ini saya kasih contoh yang kontras saja gitu kan. Belum lagi kalau kita segmentasinya untuk ke kalangan A gitu kan, untuk menengah ke Ya, betul. atas atau kalangan menengah atau menengah ke bawah. Itu kan akan membedakan packagingnya seperti apa. Ya, Yes. kalau kita buka restoran atau rumah makan untuk yang kelas A, tentu saja desain interiornya beda dengan yang kelas B atau kelas C. Pricingnya juga akan berbeda kan antara kalau kita menyasar kalangan A atau B atau C gitu loh. Nah ini sangat penting, makanya kita harus jelas customer segmen kita siapa. Karena itu akan mempengaruhi packaging, pricing, tempat, ya, desain, dan lain-lain. Seperti itu bro. Oke, berarti step awal menentukan segmen pasar kita ya. Jadi target market kita itu termasuk yang umurnya itu umur berapa sampai berapa begitu. Yang kedua adalah membedakan mungkin golongan A, golongan B, dan golongan C gitu. Nah oke, lanjut kok. Oke. Nah setelah kayak gitu, ya sama kayak tadi, kembali lagi ke contoh ya. Kalau kita mau menikah misalnya sama orang baik-baik dalam tanda kutip ya, terus mungkin mau yang rajin ibadah ya mungkin kita harus bergaul ya sama orang-orang yang sering beribadah gitu kan, ke gereja, ke wihara, ya ke masjid dan lain-lain misalnya. Tapi kalau kita sukanya yang dalam tanda kutip liar gitu kan, yang urak-urakan, ya mungkin lebih sering ke diskotik misalnya gitu kan. Karena ini akan nanti pasti ya arahnya nanti akan ke sana dong. Ya calon suami istri kita ya. Memang bisa sih, kembali lagi probability ya. Kemungkinannya kecil dong kita seringnya ke gereja dapatnya sama anak diskotik misalnya. Ya, itu kan mungkin terjadi tapi chance-nya kecil. Kecil. Yes. Nah sama ketika kita menyasar target A, mungkin ada juga yang B atau C beli. Begitu juga sebalikannya. Tapi kan itu kembali lagi chance-nya kecil. Orang kita udah desain untuk anak-anak, kok yang beli orang tua atau kebalikannya gitu loh. Ya jadi setelah kita tahu customer segmen kita di mana, baru kita tentu saja bertempurnya di situ. Dengan kita tahu customer segmen kita, maka ketika kita mau Instagram ads, ya mau beriklan segala macam, itu akan membantu kita kan. Karena ketika Yes. mau ads kan ditanya, ya customer segmen mana yang kamu mau sasar kan. Yes, yes, yes. Oke kok, itu akan sangat membantu kita berarti kok ya. Artinya kita tidak salah sasaran ya. Karena kalau dari pricing-nya aja mungkin kalau salah sasaran akan membahayakan produk kita atau mungkin usaha kita ya. Pastinya Betul, tidak akan jalan ya kok. Jalan pun mungkin ya seperti Koko bilang tadi mungkin jadi kecil yang beli ya. betul. Makanya, sorry nih ya, ini kita belak-belakan ya, karena kan saya juga sebagai konsultan ya. Kalau ada orang yang datang dengan sebuah produk misalnya, wah ini produknya, Pak, ini bagusnya jual kemana gitu kan. Waduh, produknya udah jadi bro gitu kan. Udah ada packagingnya segala macam. Nah, ini seringkali susah bro ya. Kebayang nggak ya packagingnya bagus banget, harganya ya dibikin mahal banget, eksklusif banget, lux banget gitu kan. Kualitasnya high quality gitu loh. Tapi ketika dijual ke tempat yang kita arahin ternyata nggak laku, ya karena katanya harganya kemahalan gitu loh, harus dijual rendah. Sedangkan packagingnya udah jadi gitu loh bro. Sudah terlanjur mahal ya kok ya. Nah sudah terlanjur pada akhirnya. Ya jadi kadang-kadang sorry to say ya, banyak yang datang juga ke saya bilang, Pak, ini cocoknya jual kemana ya, Pak? Ya? Kadang-kadang saya bisa marahin juga, Bro Edi. Loh, kalau kamu tanya ini jualnya kemana, artinya apa? Artinya dari awal ketika kamu desain, kamu planning kan, artinya tidak memikirkan terhadap siapa kamu jual ini. Yes, betul-betul.
Berarti sebelum produksi, artinya sangatlah penting kita untuk mau nyasar ke market mana dulu ya, Ko ya. Sehingga kita bisa sesuaikan. Betul. Kebayang nggak kalau ada yang buka kafe, ya, menyasarnya kalangan atas, tapi dia buka lokasinya dekat sekolah, dan sekolah middle low misalnya. Ya itu salah posisi lah. Ya itu, tapi Yes, itu yes. jagonya orang properti lah. Ya mungkin di sini ada orang-orang properti bisa kasih tauin kan, itu salah lokasi. Iya, Ya. iya. Nah, ketika udah jadi semua, bro, kok restorannya udah jadi, produknya udah jadi, terus dia konsultasi sama Bro Eri, gimana bro, biar rame. Wah, repot itu, Ko. Artinya itu Betul, akan sangat sulit seperti mencari jarum di tengah jerami ya, Ko. Apa ya? nah, Gimana mau bisa menjualnya sedangkan barang sudah jadi ya, Ko. yes, pada akhirnya kan apakah harus produknya dirubah, packagingnya dirubah, atau kayak restoran apa mau dipugar lagi gitu kan. Nah itu kan jadi implikasinya panjang. Ini saya kasih contoh, sorry ya teman-teman ya, yang ekstrim-ekstrim supaya ada men-trigger teman-teman pemikiran gitu. Kalau yang Yes, yes, yes. mirip-mirip kan, wah susah gitu. Nah gitu ya, jadi kita bisa lihat kalau sudah planningnya berantakan, ya masih bisa diperbaiki tetap ya. Tetapi kita bisa lihat prosesnya ya tidak semudah itu. Nah, Oke, oke. oke, saya pertajam lagi untuk UMKM. Jadi di level awal, kembali lagi kita harus cari ya, kita harus berkenalan ke banyak orang, memperkenalkan produk kita. Ya. Makanya saya pikir bagus malam hari ini ya. Saya lihat di komunitas Tanya Mentor, ada juga di komunitas Billionaires Mindset. Ini saya salut gitu. Teman-teman sangat militan ya, berkomunitas baik dengan erat seperti ini ya. Ada acara apa ikut itu bagus. Nah, sambil teman-teman bisa saling memperkenalkan juga gitu loh. Karena kalau teman-teman nggak memperkenalkan diri, produknya apa, bisnisnya apa, terus siapa yang tahu teman-teman gitu loh. Ya. Benar, 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 Ko Paulus. Ya Nah, ini minimal, ya memang di komunitas ini adalah sangat luar biasa, Ko, yang dibangun oleh Ko Anton ya. Jadi teman-teman bisa saling belajar, saling mensupport dan juga saling memperkenalkan produk dan jasanya begitu, Ko Paulus. betul. Siapa tahu yang ada lagi mau beli gitu kan, tapi nggak tahu ya, ya udah dia beli di marketplace lah, bisa beli pada siapapun. Tapi kalau tahu oh si ini juga jualan ini, oh ya udahlah saya beli ke sana sama ke sini orangnya saya kenal lagi, ya udah saya beli. Nah, gitu loh. Mungkin dia juga nggak beli langsung ya, bisa jadi minggu depan atau bulan depan atau bahkan tahun depan, ya nggak apa-apa. Tapi kan kita udah kenalan gitu loh ya. Khususnya dalam ilmu marketing yang kita perkenalkan sekali lagi adalah produknya ya atau jasanya seperti itu. Oke. Nah, Ko, tadi kan bisa saya ambil kesimpulan bahwa jangan produksi dulu atau jangan buka usaha dulu sebelum engkau mengenal target marketmu dan atau sebelum engkau tahu lokasimu itu orang-orangnya seperti apa, mungkin seperti itu, Ko. Nah, Itu, ya, apa ya itu yang harus paling kita bagus. lakukan, Ko? Ketika ya seperti yang tadi Ko Paulus mengatakan, produk sudah jadi, ya kalau itu mungkin ganti packaging lah. Jadi artinya mungkin harus siap rugi lah, Ko. Nah, apabila mungkin teman-teman sudah ya buka kafe gitu kok di tempat yang seperti Ko Paulus tadi katakan, dia buka kafe, dia buat sebagus mungkin dengan bahan-bahan yang sangat bagus. Nah, ternyata orang yang di sana itu bukan kalangan seperti yang dia inginkan begitu kok. Ya, sesimpelnya artinya harus ada penyesuaian kan. Apakah harganya atau produknya atau packagingnya atau desainnya gitu loh. Tetapi ada harga yang harus dibayar di sana kan. Yes, yes, yes. Nah, ketika itu tidak sesuai kok misalnya, berarti harus perbaiki dan harus keluar uang lagi artinya kok. Bisa jadi ya soal uangnya berapa, harganya berapa, itu kan tergantung sejauh mana berbeda dengan customer. Atau kebalikannya, justru dia menyesuaikan target marketnya atau dia menyesuaikan produknya dia kan. Pilihannya kan itu. Oke, oke, oke kok. Oke, kita kembali ke marketingnya kok. Nah, apa lagi yang Yes, harus dilakukan oleh teman-teman kok? Tadi kan sudah menentukan segmen pasarnya ya kok, dan juga kita mainan di area seputar segmen pasar itu gitu. Dan ketiga juga sebelum produksi kenali dulu gitu. Oke, nah kembali ke yang tadi kok. Kita belum
kita belum dikenal banyak orang kok. Apa yang harus kita Yes. lakukan lagi kok? Oke, untuk para UMKM ya, ini ada beberapa alternatif. Silakan teman-teman mau jalanin yang mana ya. Yang berikutnya adalah teman-teman bisa as simple as status WhatsApp teman-teman gitu loh. Status WhatsApp teman-teman, apakah sudah pernah taruh produk teman-teman? Ya, Facebook Oke. pernah nggak posting? Instagram pernah nggak posting produk teman-teman? Wah, kok Paulus kok nanya itu mah simple banget. Mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman semua. Belum semua teman-teman melakukan itu. Yes, karena dikatakan what easy to do, easy not to do ya, Ko Paulus. Benar. Makanya malam hari ini kita back to basic. Pertanyaan saya simpel. Sudah pernah belum posting itu di sosmed teman-teman? Dari WhatsApp sampai Instagram, Facebook, ya bahkan sekarang udah ada TikTok dan lain sebagainya. Itu tugas kita tuh. Oke, itu adalah mempromosikan diri kita dengan menggunakan hal-hal yang free. Mungkin gitu ya, Ko Paulus ya. Yes, yes. Nah, ada Oke. tiga tipe ya di level ke satu itu. Kita bisa melalui earn media, ya bisa melalui paid media. Kalau paid media itu iklan, earn media misalnya kayak kita bikin YouTube, ya kita dikenal orang, ya. Atau yang ketiga adalah media yang kita sendiri punya, ya, own media. On media itu landing page gitu ya, Ko ya. Own media maksudnya Facebook page-nya kita, Instagram kita, gitu. Oke. Nah, teman-teman bisa mulai dari yang gratis sampai yang bayar. Itu kembali lagi ke kita punya strategi dan juga kita punya budget. Kalau nanya ke saya, yang mana yang perlu dilakukan? Saya bilang, lakukan semua. Lakukan Yes, semua. Lakukan semua karena dengan banyak melakukan maka banyak kemungkinan untuk mencapai keberhasilan kita, untuk mencapai banyak orang bisa mengenal kita gitu kok ya. Betul. Nanti akan ada yang berhasil, ada juga yang belajar. Oke, iya. Paling tidak jika itu tidak menjadi keberhasilan itu membuat kita belajar. Jadi menjadi pengalaman bagi kita ya kok. Betul. Nah, Nah, oke, lanjut. tapi saya perlu garis bawain juga nih. Ada justru kebalikannya. Enggak kok, enggak Pak Paulus. Saya udah lakukan kemana-mana gitu kan. Nah, sama seperti prinsip kenalan, cara berkenalan pun ada caranya ya, teman-teman ya. Maksudnya, iya jangan kayak kita datang ke pesta terus setiap orang, halo nama saya Paulus, halo nama saya Paulus, halo nama saya Paulus. Ya terus pakai suara keras-keras gitu kan. Waduh, orang jadi takut gitu sama kita kan. Nah, jadi juga sama teman-teman. Di UKM juga jangan teriak-teriak di sosmed, ya. Ada caranya juga gitu loh. Saya lebih mendorong sebenarnya, nah ini poin berikutnya juga, bagikan manfaat, ya. Itu penting sekali teman-teman. Kalau Yes. kalau makan apa sih yang orang cari? Oh, enak gitu loh. Ya bagikan bahwa makanan saya ini enak gitu loh. Oh, produk saya ini bagus. Oh, kosmetik ini bikin cantik. Nggak usah di ngomong, ditunjukin gitu loh. Ya, nih lihat nih. Ini muka asli saya. Nah, setelah pakai kosmetik, nah gitu loh. Ya. Nah, Ya, ini minuman saya nih. Wah, nih nikmat banget. Coba saya praktekin ya. Wah, ini tuh Wah. ya. Gambarnya bagus ya. Terus nanti ketika saya minum enak banget. Jadi orang juga kepengen gitu loh, ya. Wah, itu mungkin berbagai manfaat mungkin dengan kata-katanya mungkin lebih menarik mungkin kok ya. Misalnya kita berbagi tentang mungkin tadi Koko tunjukkan kopi ya. Mungkin kita bagi manfaat bahwa dengan meminum kopi 1 kali sehari membuat Anda lebih sadar, membuat Anda kerjanya lebih semangat begitu kok ya. Betul, apalagi suaranya kayak Bro Eriadi ya. Wah, renyah gitu kan. Mantap. Nah, orang akan makin, wih, gitu ya, pengen juga jadi coba gitu kan. Nah, awalnya kan nyoba dulu Bapak Ibu. Nah, setelah Kalau nyoba dia cocok, baru repeat order. yes. Nah, dengan bagi manfaat baru orang mengenal produk kita ya, Ko ya. Tadi kita padahal Betul. waktu saya ngomong kopi kan saya tidak menyebutkan kok saya jual kopi atau produk saya gitu mungkin, Bro. Betul, soal kenalan kan kita juga nggak langsung bilang, halo nama saya Paulus,
Teman-teman tahu nggak, rumah saya itu 5 lantai, ya pinggir pantai. Ya itu langsung orang pikir, waduh, kamu sombong sekali misalnya gitu kan. Ya jadi kita juga nggak harus jualan teman-teman. Ya kenalin aja nama saya Paulus. Ya kenalin aja ini kopi saya ya. Kopi ini teman-teman udah pada bilang tuh yang apa sering ngantuk-ngantuk jadi enggak misalnya gitu loh. Yes, yes, yes. Nah, teman-teman, ini seperti Ko Paulus malam hari ini berbagi kepada kita. Sebenarnya kan Ko Paulus juga nggak memperkenalkan diri dia adalah seorang konsultan bisnis, begitu ya. Namun ini malam ini saya perkenalkan kepada teman-teman, Ko Paulus adalah co-founder dari IP Consulting, Indonesia Pride Consulting. Ya, jadi teman-teman kalau mau konsultasi bisnis bisa dengan Ko Paulus. Oke, lanjut Ko Paulus. Wah, ini ada cerita hadir tengah-tengah kita, renyah dan garing ya bro. Wah, seperti kerupuk Nah, katanya. cerita baru ulang tahun nih kemarin. Iya, Ci. Oke, Nah, lanjut kok. oke. Nah, itu di level kenalan tadi. Terus gimana dong yang level kedua tadi supaya orang bisa melihat kita bagus, bonafit dan lain-lain. Nah, tadi saya udah kasih clue-nya, makanya toko kita harus dirapihin ya. Kalau jualan di marketplace, pastiin gambarnya bagus. Ini hal-hal sederhana teman-teman, basic, kuda-kuda. Tapi mohon maaf, banyak yang masih berantakan. Nah, Ya. kok untuk yang teman-teman yang masih berantakan nih, misalnya katakanlah Instagramnya nih kok. Nah, kita harus lakukan, kita misalnya sendiri nggak bisa melakukan, apakah harus memakai pihak ketiga kok? Atau mungkin ada tempat kita bisa belajar untuk melakukan hal seperti itu? Oke, good. Saya selalu ngelihat internal resources dulu ya. Jadi di kita, di internal kita, di karyawan kita, di tim kita, di diri kita ada nggak yang bisa bantu gitu kan? Kalau di dalam diri kita sendiri bisa, ya kita lakukan sendiri lah, gitu loh. Oke. Kalau tidak ada di internal, baru cari eksternal. Ya, apakah cari freelance, apakah outsource ke agensi sosmed dan lain-lain. Atau bisa juga kita belajar gitu kan, ikut training apalah atau lihat di YouTube dan lain-lain. Itu pilihan kita internal atau eksternal, tapi dahulukan yang internal sih. Yes. Paling tidak lakukan sendiri dulu ya, Ko ya. Sampai itu benar-benar memang kita merasa itu stuck, itu mentok, sepertinya nggak ada engagement, baru kita pikir untuk mencari pihak ketiga. Namun ada orang berpikir kok, kalau saya lakukan ini mungkin 3 bulan kan sia-sia waktu saya 3 bulan kok. Itu Benar. bagaimana sebaiknya? Nah, itulah pilihan-pilihan di dalam bisnis. Itu yang akan akhirnya membedakan pengusaha satu, pebisnis yang satu dengan yang lain. Itulah pilihan-pilihan kita. Kayak main catur kan banyak pilihan ya. Tapi hasilnya seperti apa, ya bisa jadi berbeda kan, tergantung pilihan-pilihan kita itu. Yes, betul, betul, betul kok. Nah, oke, itu tadi poin kedua ya kok ya, merapikan rumah kita lah ibaratnya, homepage Betul, kita. betul. Ya, jadi foto, kata-kata, ya kalau bisa ada video itu akan lebih bagus lagi karena di antara foto, tulisan dan video sekarang zamannya video katanya. Jadi pergunakan lebih banyak video. Ya, jadi sama di website kita juga sama. Lihat fotonya lagi, kata-katanya dan juga ada video nggak seperti itu. Nah, itu di tahap kedua, Bro. Level kedua. Oke, oke. Nah, teman-teman, ayo silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar atau di kolom tanda tanya. Paulus, mungkin saya boleh sedikit tambahkan kalau untuk teman-teman tadi mungkin nggak mengerti bagaimana. Caranya paling gampang adalah ilmu ATM ya, Ko. Amati punya orang yang kita lihat kita rasa bagus, tiru dan kita modifikasi dengan produk kita. Oke, next, Yes. Ko. Masuk ketiga, Ko, yang tadi tahapnya sales. Bagaimana Oke. kita sampai menjadi sebuah penjualan, Ko. Iya. Nah, kalau di sales juga sama. Jadi tadi bantu customer beli, ya. Apapun lakukan bagaimana customer beli. Kalau bisa dia bisa bayar pakai kartu kredit, dia bisa bayar pakai OVO, GoPay. Semakin banyak yang kita bisa bantu customer beli, maka itu akan meningkatkan orang convert ya berbelanja dengan kita gitu loh. Caranya gimana? Ya sesuai dengan masing-masing bisnis kita. Kembali lagi kalau saya malah marketing saya nggak memisahkan lagi digital marketing atau konvensional. Kembali lagi banyak pemahaman ya, tapi ini pemahaman saya ya. Saya nggak beda-bedakan.
Karena nanti O2O ya, offline to online, online to offline ini akan makin makin dekat ya, akan Makin, iya, makin makin betul. mirip ya. Nah, bagi saya kalau kita punya, maksudnya gini, teman-teman masih ada yang belanja di Indomaret atau Alfamart nggak? Jawabannya pasti banyak ya kan. Pasti. Betul. Padahal saya bilang Indomaret juga bisa beli pakai aplikasi, tapi beda gitu loh ya. Jadi saya lihat ini tetap ada yang nggak akan hilang walaupun pandemi atau bahkan eh, perang dan lain-lain, ini tetap akan ada. Kalau saya justru intinya bagaimana memanfaatkan ya, memang sekarang arah-arahnya dan juga lagi berkembang digital ya kita gunakan, jangan juga tertutup gitu kan. Tapi bukan berarti semua juga full online pasti berhasil. Kalau kita lihat kan justru banyak yang dari offline sekarang buka toko online. Tapi ingat juga kan kayak apa namanya yang dulunya online, misalnya kayak Amazon ataupun Alibaba, justru sekarang buka store-nya sendiri, physical store sendiri gitu loh. Itu kan dari online buka offline gitu loh. Kalau Yes, betul. kalau nggak butuh buat apa? Nah, tapi ternyata mereka lakukan. Jadi kita bisa lihat sebenarnya nggak, kalau saya sih tidak membeda-bedakan ya digital marketing atau marketing offline gitu kan. Tapi mana yang efektif, yang cocok buat bisnis kita lakukan seperti itu. Nah, sama sales juga kayak gitu. Kalau kita memang punya toko, ya rapikan. Ya bagaimana supaya customer gampang membeli. Ya, ada mesin kasir kah? Ya, cara berbelanjanya. Terus juga sales yang melayani juga baik gitu kan. Itu akan meningkatkan conversion rate kita pastinya. Seperti itu, bro. Yes, yes. Itu merupakan kuncinya tadi kok ya untuk menjadi sebuah sales ya. Kok sering terjadi kesalahan di pelaku bisnis itu di mana sih kok? Marketingnya sudah bagus, dia ads-nya bagus, tapi begitu orang mau misalnya pada saat mau transaksi itu sering gagal misalnya. Itu Nah, apa yang sering menyebabkan itu? oke, sebenarnya sih kalau yang udah paling canggih, kalau kita masing-masing bisa ngitung gitu loh. Berapa persen sih leads kita ya untuk di uh, reach-nya tadi. Kalau kita Ya. bisa ngitung itu keren ya. Dari reach-nya itu berapa persen jadi action ya. Yang action Yes. akhirnya datang ke toko kita berapa. Kalau kita bisa lihat data-data itu, kita bisa lihat kita yang lemah di mana ya. Yes, Nah, yes, yes. kalau kita lemahnya di mana, kita akan perbaiki di sana gitu loh. Kalau ternyata yang lemahnya ketika di pembelian, nah itu kita bisa cek. Sebenarnya nggak usah saya, Bro Eriadi juga bisa nebak ya. Jangan-jangan mungkin harganya kemahalan. Uang orang udah datang kok, udah kenal, terus dia udah datang, udah lihat, udah pegang, kok nggak jadi beli gitu loh. Artinya produk kita kan acceptable, cuma nggak jadi beli. Apakah harganya? Apakah sales kita yang nggak bisa ngomong atau nggak meyakinkan? Artinya kita perlu training salesnya gitu loh. Ya kayak gitu sih bro. Tapi kalau ternyata di yang reach-nya bagus, tetapi di action-nya parah gitu loh, ya. Web page view-nya kita kecil, ya yang datang ke website kita yang melihat page-nya dikit gitu kan. Ya mungkin di situ yang kita perlu rapikan gitu loh. Makanya kita perlu Oke. catat teman-teman. Berapa yang kita telepon, ya, berapa yang bilang iya, berapa yang bilang enggak, berapa yang akhirnya beli. Nah, itu perlu kita ukur. We Wow, can keren. improve what we can measure. We cannot improve what we cannot measure. Keren, keren, keren. Wah, ini ilmu daging banget loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sebenarnya masalah kita itu di mana ketika kita bisa ukur nih, risk market kita itu berapa yang sudah kita tawarkan, berapa yang datang ke tempat kita, dan conversionnya menjadi beli itu berapa. Nah, di mana yang ada masalah, misalnya angkanya di sini udah bagus nih, di sini ujung ada kurang bagus, berarti masalah di sini, di sana telah kita perbaiki ya. Wah, keren keren nih kok. Semakin menarik. Kok ini ada banyak pertanyaan, namun kita selesaikan yang tadi dulu kok. Satu lagi yang untuk engagement kok. Nah itu sering ini sering orang tidak memperhatikan kok after sales. Ya mungkin yang penting udah beli udah selesai, udah beli udah selesai gitu ya kok. Nah Ya, untuk teman-teman yang selama ini melakukan seperti itu gimana untuk memulai kok? Mungkin. untuk memulai gimana bro? Untuk memulai melakukan engagement ini kok after sales Oke, yang ya, selama ini mereka nggak pernah lakukan. very good. Nah itu betul, langkah keempat ini yang jarang orang lakukan. Padahal di sini banyak, kalau yang di langkah pertama itu sebenarnya dalam tanda kutip effortnya tinggi, duitnya juga
banyak yang harus dikeluarkan, bahkan banyak yang bilang bakar duit kalau di level 1. Di level 4 ini usahanya lebih kecil, tetapi hasilnya lebih besar sebenarnya Bapak Ibu, teman-teman semua. Tapi banyak orang kagak mau lakukan. Apa yang perlu dilakukan di level keempat? As simple as minta testimoni. Ya, setelah orang beli, kadang-kadang kita happy-happy, udah dapat duit ya, terus bye-bye, udah nggak dikontekin lagi. No, 1-2 hari kemudian coba telepon, coba tanya, atau coba WhatsApp, gimana udah nyobain produk saya, enak nggak? Ya, gimana udah cobain produk saya? Kira-kira rasanya ada yang gimana nggak? Gimana udah coba produk saya? Kira-kira ada temennya nggak yang kira-kira butuh atau perlu ya? Itu itu pekerjaannya nggak sesulit yang pertama gitu loh, tetapi hasilnya jauh lebih tinggi Bapak Ibu. Yes, keren keren. Artinya ini testimoni ini lebih powerful daripada misalnya kita mengeluarkan uang untuk kita bakar uang lah istilahnya ya, Ko Paulus ya. Yes, yes. Wow, ini teman-teman boleh mulai melakukan ini teman-teman. Ini sangat-sangat powerful. Memang saya juga baru melakukan ini, Ko Paulus. Belakangan saya baru sadar ternyata saya melakukan di Google, Ko Paulus. Ya, Ternyata Google itu sangat powerful. Ketika misalnya saya kan jasa ya, jasa perbaikan iPhone. Nah, saya memberikan misalnya bonus sebuah antigores kepada mereka bagi mereka yang memberikan review gitu. Ya kan, antigores ini ya mungkin harganya terjangkau lah. Daripada saya pikir kita turunkan biaya servisnya, mendingan saya kasih sesuatu bonus begitu, Paulus. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti itu, teman-teman. Karena begitu saya lakukan ini, nah, banyak orang yang datang yang tidak saya kenal loh. Mereka melihat dari Google, mereka cari servis iPhone di kota saya, begitu kan. Nah, munculnya saya, begitu, teman-teman. Oke, keren banget ini, Ko. Jadi, tahap pertama, teman-teman, bagaimana kita itu buat orang mengenal kita. Ya, kita lakukan itu promosi. Mungkin kalau selama ini kita tidak lakukan, mulailah kita promosi. Ya, jadi misalnya dari WA, dari semua lah, dari Facebook, dari Instagram, dari yang semua media sosial, baik itu yang free, mungkin kalau Anda mau berbayar ya silahkan gitu ya. Tahap kedua tadi ya mulai merapikan rumah. Yang paling gampang adalah yang Anda lihat, Anda lakukan ATM. Anda lihat bagus, Anda lihat pengen seperti ini, lakukan seperti itu. Kalau tidak bisa mungkin baru cari pihak ketiga. Yang ketiga tadi analisa. Jadi misalnya actionnya itu sering permasalahan di mana kita cek reach-nya berapa, yang datang berapa, yang terjadi konversi berapa begitu. Dan yang terakhir tadi teman-teman untuk yang engagement, ayo mulai lakukan. Mintalah testimoni kepada customer kita, karena itu akan sangat powerful, dan kita juga minta pendapat, minta masukan untuk produk kita atau jasa kita. Oke, Ko Paulus, ini sebenarnya sudah 1 jam, kok pas 59 menit udah mau habis, tapi ada beberapa pertanyaan, boleh nggak kita jawab dulu, kok? Ada waktu nggak kira-kira? Mungkin 15 menit gitu, kok. 10 menit ya, karena saya 10 menit. masih meeting berikutnya. Oh, oke. Dengan cepat aja ya, kok ya. Saya akan pilih ini. Nah, dari Lume Colors Insight. Definisi bagus tolak ukurnya apa, Ku? Saya sudah ukur, bagaimana saya tahu itu bagus atau enggak, Ku? Nah, ini mungkin di tahap yang ketiga tadi, Ku. Sales mungkin dari risk market sampai ke yang datang dan juga yang terjadi closing gitu. Oke, itu kembali lagi sih dari kita ya sebagai pebisnis ya. Maksudnya kadang-kadang juga kita nggak bisa pakai ukuran umum ya. Di toko sana conversion rate-nya sekian gitu loh. Tapi kan kita dari pebisnis, ini kembali lagi untuk UMKM ya. Nanti kalau saya cara infoin metode ukur yang canggih-canggih, ya kembali lagi kan nanti susah ngukur ya. Tapi kalau paling simpel adalah kita kan bisa lihat gitu loh. Kalau ternyata dari 100 yang datang yang beli satu, menurut teman-teman bagus apa enggak? Misalnya ya gitu kan. Atau kembali lagi, kalau yang datang 50, ya yang beli 25 separohnya, itu bagus atau enggak? Dari situ kita udah bisa lihat. Dan kembali lagi, ini nggak bisa disamaratakan kan. Tergantung kita makan produknya apa, makanan atau yang lain, terus lokasi kita di mana, pricing kita
berapa, kan pasti beda-beda. Ya, Conversion rate yang level A sama yang B sama yang C beda, teman-teman. betul, Gitu. betul, betul. Oke, kita next question ya, Ko. Singkat aja, semoga menjawab tadi Lome Colors Insight. Ini ada dari Bro Atino Santos. Malam Ko Paulus, kalau jadi sales udah berjanji sama customer untuk ketemu, apa saja yang harus disiapkan agar ada peluang untuk, wah ini nggak kebaca lagi selanjutnya, untuk terjadinya closing mungkin tuh. Oke, good. Kembali lagi produk kita apa, ya kan? Jadi yang kita perlu siapkan ya tentu saja alat tempurnya lah istilahnya. Biasa yang bagus itu sales itu punya namanya sales tools ya. Di perusahaan tertentu ada satu map ya atau ada satu tas bahkan diberikan oleh perusahaan, isinya brosur, company profile, ya ada juga produk-produknya gitu kan. Bahkan ada juga yang ngasih testernya atau sampel produknya. Itu penting sih ya. Intinya kalau sales ya datang memperkenalkan perusahaan dan juga produk dan juga dirinya sendiri sih gitu kan. Makanya Bapak Ibu sebagai sales mewakili perusahaan kan, penampilannya yang mulai dari baju, rambut, sampai aromanya gitu kan, sampai suaranya, itu semua mempengaruhi nanti conversion rate. Yes. Buatlah customer Anda terkesan ya, Ko ya. Mungkin dari Yes. siapkan alat tempur kita juga gitu. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya, Ko Paulus. Dari Packing Red Lovers. UMKM naik kelas itu maksudnya bagaimana? Dan bagaimana cara supaya naik kelas, Ko? Silakan, Ko. Oke, kalau apa itu UMKM naik kelas, ya tentu saja itu salah satu yang pemerintah gaungkan juga kan, supaya UMKM juga sampai bisa berjaya di negeri sendiri. Ya jangan kita cuma sekedar beli produk-produk luar, bahkan kalau bisa produk UMKM kita sampai ke luar negeri gitu loh. Gimana caranya? Ya ada 4 level yang baru saja kita pelajari, diterapin. Yes, yes. Ya, ayo silakan. Karena nih Cicinkin adalah juga UMKM yang termasuk sukses ini, Ko Paulus. Packing Duck Lover nih. Mantap. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari, bentar ya, dari kolom komentar ini, Ko. Nah, dari Cirita ada pertanyaan nih. Jadi kalau dilihat persentasenya, bro, lebih baik online atau offline? Oke, produk ya, kembali lagi itu bro, bisnisnya Ya, apa, produknya apa, betul. tergantung Eh, produknya. Betul, walaupun ya zaman sekarang secara umum pandemi itu ya lebih, karena orang jarang keluar gitu kan, beberapa produk lebih baik online. Tapi beberapa produk tadi saya sebutkan Indomaret, Alfamart, termasuk yang lagi grow di zaman pandemi ini. Iya, iya, betul, betul. Kalau Tergantung nanya, tergantung produknya gitu ya, kok. betul, kalau cerita nanya ke Indomaret, pasti Indomaret bilang offline lebih bagus. Belum banyak Indomaret di online nih. Yes, betul, betul, betul. Nah, saya pernah dengar ada satu produk kok, fashion, yang dulunya dia raksasa di offline, ketika pandemi dia lakukan online nggak jalan juga ya, kok ya. Memang tergantung produknya kita. Benar, nggak ada Oke, obat manjur ajaib satu untuk semua penyakit. Jadi semua ada obatnya masing-masing. oke. Nah, next question kok. Ini dari Indo Jerman Travel. Eh, website baru sa- Website saya baru rombak bangunan, tapi saya terus bikin postingan gambar-gambar tentang Jerman dan kadang video. Di data pribadi saya tak cantumkan address website, tapi hanya WhatsApp. Bagaimana menurut Koko? Oke, ya mesti dilihat sih. Kira-kira paling gampang gini, kita jadi customer ya. Kita harus lihat dari customer view. Dari kalau customer ngelihat website kita kayak gimana sih? Ya kalau kita datang ke website orang, kita lihat apa sih gitu kan. Pasti yang kita lihat ini jualan apa, perusahaannya seperti apa, kalau saya mau kontak kemana, ya terus responnya seperti apa. Nah, dari customer view itu kita sambil mengecek website kita. Sebenarnya kayak saya sendiri juga termasuk nge-review klien punya website, klien punya sosmed gitu loh. Sebenarnya salah satu teknik sederhananya, saya pakai customer view, cara pandang customer melihat, gitu sih. Yes, yes. Ya, semoga menjawab ya. Oke, Ko. Ini waktunya juga kurang lebih udah nggak banyak, Ko. Mungkin
ada sebuah closing statement dari Ko Paulus untuk teman-teman UMKM di Indonesia. Silakan, Ko. Oke, oh ya satu lagi nih, websitenya saya tak cantumkan di Instagram. Maksudnya tidak dicantumkan atau dicantumkan ya? Kalau dicantumkan, Maksudnya tidak gini, Ko. Website saya oke. tidak cantum. Oh, websitenya tidak mencantumkan Instagramnya mungkin, Ko. Oke, kembali lagi kenapa tidak dicantumkan? Lebih baik dicantumin atau enggak? Ya kalau saya sih saya cantumin gitu loh. Tapi kalau lagi progres Pak, lagi beres-beres, ya sementara nggak dicantumin, ya nggak kenapa-napa juga sih. Oke, iya Yes. teman-teman yang di UMKM saya percaya ya potensi UMKM di Indonesia itu luar biasa kok. Orang Indonesia itu kreatif-kreatif dan juga udah terkenal pantang menyerah. Kalau bahasa lainnya orang Indonesia itu udah lama susah. Indonesia udah ngalamin tahun 98 ya kan. Udah ngalamin tahun 2008 dan lain-lain. Jadi kita sebenarnya udah terbiasa ya. Kita orang-orangnya pantang menyerah, tangguh gitu loh. Nah, gunakan itu teman-teman di saat pandemi ini. Banyak yang jadi lemah, banyak yang jadi mundur, tapi kita jadi orang yang justru mengambil kesempatan itu. Kita jadi orang yang eh, maju terus gitu loh. Itu yang akhirnya menjadi kekuatan, menjadi kelebihan kita ya UMKM Indonesia dibanding dari negara-negara lain, ya dibanding dari orang-orang lain. Nah, saya percaya setiap masalah pasti ada juga solusinya ya, sama seperti tidak ada gembok yang diciptakan tanpa kunci kan. Setiap gembok Yes. pasti ada kuncinya. Tinggal gimana caranya. Nah, ya. Banyak orang melakukan mungkin produknya sama, bisnisnya mirip, tetapi caranya beda, tentu saja hasilnya juga beda. Gitu sih dari saya bro ya. Jadi maju terus teman-teman UMKM. Yes, thank you, Ko. Yes, teman-teman, kurang lebih 1 jam, Ko Paulus Pau sudah berbagi kepada kita. Berjanjilah kepada diri Anda akan mempergunakan setiap ilmu yang sudah dibagikan untuk dari Ko Paulus untuk usaha Anda, dan saya yakin usaha Anda pasti akan mengalami perkembangan. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Ko Paulus Pau dan juga teman-teman semua yang sudah hari malam hari ini. Sukses selalu buat kita semua. Ya, jalan-jalan ke Semanggi, perginya naik motor. 1 jam Ko Paulus sudah berbagi ilmu yang keren hanya di Tanya Mentor. Selamat malam, thank you Ko Paulus, thank you teman-teman. Sukses selalu Ko Paulus untuk IP Sama-sama. consultingnya. Teman-teman yang mau belajar, mau konsultasi, boleh silakan follow Ko Paulus Pau di @pau_paulus ya, Ko. Ya, dan juga Thomas Eriadi. Yes, oke. Thank you. Selamat malam. Thank you, selamat Bye, malam. Ko. God bless.